Di awal episode ini, diperlihatkan kelahiran Samdal dan Yongpil yang hanya terpaut beberapa menit. Para tetua meramalkan jika kelak mereka akan berjodoh. Setelah itu kembali ke cerita. Samdal tampak pasrah kala media merilis rekaman pembicaraannya dengan Unju. Rekaman itu sendiri hanya menampilkan kalimat pedas Samdal untuk Unju dan tidak membahas soal kasus perselingkuhan. Samdal juga sempat mengunjungi Unju di rumah sakit, namun ia disergap oleh reporter hingga tak bisa berbicara dengan Unju. Kontroversi Samdal membuat media mulai mengorek informasi keluarga fotografer tersebut. Jindal yang sudah menceraikan suami CEO-nya, dan Hedal yang diduga punya anak tanpa menikah pun turut menjadi bahasan netizen. Alamat rumah yang ditinggali ketiga saudari itu juga bocor hingga didatangi para reporter. Akhirnya ketiganya pun setuju untuk mengemasi barang-barang mereka dan pulang kampung ke Jeju. Di Jeju, Yongpil berangkat kerja, usai tampil dan menyumbang suara di festival desa. Sesampainya di kantor BMKG Jeju, Yongpil diberitahu Gyeongtae sahabatnya soal kontroversi Samdal yang ramai dibahas di media. Hanya saja Yongpil berpura-pura tidak peduli. Saat sedang bekerja, Yongpil sempat membaca berita tentang Samdal. Dari situ ia mulai penasaran dan mulai mempertimbangkan tawaran pindah ke kantor pusat di Seoul. Terlebih ia didukung rekan kerja serta atasannya. Di tempat lain, Samdal dan kedua saudarinya sudah tiba di rumah orang tua mereka. Mija sang ibu menanyakan alasan mereka pulang ke Jeju. Tapi ketiga saudari itu sepakat tutup mulut. Sebab mereka tak mau sang ibu tahu soal kontroversi Samdal. Ketiganya kompak mengaku sedang sama-sama libur, sehingga memutuskan untuk mudik ke Jeju. Jindal dan Hedal kemudian memberitahu soal kontroversi Samdal hanya kepada sang ayah. Menurut mereka, Samdal telah merilis pernyataan bahwa tidak pernah melakukan kekerasan verbal pada asistennya. Namun hanya ada satu media yang mau memuat pernyataan Samdal itu. Malam harinya, tiga saudari Cho minum-minum bersama di rumah. Hedal bertanya mengapa Samdal tidak mau mengungkap perselingkuhan Chung-sik dan Unju ke publik. Samdal lantas mengaku hal tersebut bisa melukai harga dirinya. Lagi pula jika ibu mereka tahu, pasti akan malu dan syok. Keesokan harinya, Yongpil menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Yongpil pun kembali menolak saat hendak dijodohkan oleh sang ayah. Dari percakapan mereka terungkap bahwa ibu Yongpil sudah meninggal dunia. Sementara itu, Jindal dan Hidal disuruh sang ibu untuk bekerja di kebun jeruk. Sedangkan Samdal diistimewakan, dilarang keluar rumah karena sang ibu tak mau tetangga mulai bergosip soal anak keduanya itu. Tapi menurut Hedal, sang ibu hanya tak mau Samdal bertemu lagi dengan Yongpil. Di rumah, Samdal membaca komentar-komentar jahat dari netizen tentangnya. Ia kemudian tanpa sengaja menumpahkan teh ke bajunya. Saat Samdal hendak menyalakan TV, remote-nya ternyata juga tidak berfungsi. Dengan rasa frustasi, Samdal membongkar laci untuk mencari baterai remote. Saat Samdal sedang sibuk membongkar laci, Yongpil datang mencari ibu Mija. Mendengar Yongpil, Samdal pun panik dan kemudian masuk ke dalam kamar. Namun, Yongpil sendiri sudah sempat mendengar pintu tertutup sehingga ia mengira Mijalah yang ada di kamar tersebut. Yongpil mulai curiga saat orang di dalam kamar itu tidak menjawab panggilannya. Terlebih laci di depan TV berantakan. Yongpil mengira jika orang yang berada di dalam kamar adalah pencuri. Seketika itu juga ia lantas menelpon Gyeongtae dan Unu, serta menyuruh mereka datang ke rumah Mija. Sementara itu Samdal hampir menyerah dan hendak keluar kamar. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut saat melihat penampilannya yang berantakan. Di sisi lain, Yongpil berhasil membuka pintu kamar dengan kunci cadangan yang ada di laci. Ia pun tertegun kala melihat Samdal di kamar tersebut. Setelah itu Samdal terkejut saat mendengar Gyeongtae dan Unu turut datang ke rumahnya. Yongpil bergegas mengambil kain dan meyakinkan jika Samdal tidak terlihat jelek. Berhasil mengusir kedua temannya, Yongpil kembali dibuat panik dengan kedatangan tetangga yang ingin masuk ke rumah Mija. Untungnya Yongpil pandai bersandiwara hingga bisa mencegah tetangganya itu masuk. Pertemuan kembali dengan Yongpil membuat Samdal merenung.
Lagi pula alasannya pulang kampung adalah untuk menghindari masalah. Malam itu, Ibu Mija membawa makanan untuk ibu-ibu yang berjaga di pinggir pantai. Saat sedang menikmati makan bersama, mereka memberitahu Mija soal kontroversi Samdal putrinya yang tengah ramai di media sosial. Jelas hal itu membuatnya sangat kaget. Sementara itu, Samdal memutuskan minum-minum sendirian di tepi dermaga. Dan karena masih penasaran, Samdal kemudian mengirimkan pesan kepada Unju dan bertanya apakah sang asisten benar-benar hendak bunuh diri karenanya. Setelah itu, Samdal mulai mendekat ke air dalam keadaan mabuk. Saat ia sudah condong ke depan dan hampir jatuh, Yongpil tiba-tiba datang dan menarik Samdal. Namun hal itu justru membuat Yongpil jatuh ke dalam air. Yongpil tampaknya tidak bisa berenang dan mulai tenggelam. Samdal pun langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Yongpil. Flashback, peristiwa seperti ini sama seperti yang pernah mereka alami waktu masih remaja. Di akhir episode ini diperlihatkan masa kecil Yongpil dan Samdal. Mereka sangat dekat dan saling melindungi. Di masa kini, diam-diam Yongpil menghadiri pameran fotografi Samdal. Dan dialah satu-satunya orang yang mengunjungi pameran tersebut. Nah, bagaimana reaksi Samdal ya jika mengetahui hal ini? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.